Ya. Jadi kita minggu lalu sudah mempelajari tentang pengantar nanoteknologi ya. Kita mulai dari sejarahnya, baru ada beberapa contoh-contoh kasus yang ternyata walaupun nanoteknologi ini mulai berkembangnya tahun 2000-an, sebenarnya sejak dulu pun dari material-material zaman dulu pun kita sudah melihat bahwa ada teknologi nano ya, mulai dari kristal jendela, mulai dari pedang. Nah, ternyata itu material-material tersebut unggul karena ada partikel nano yang tergandung di dalam material tersebut. Oke. Nah, bagian berikutnya yang harus kita pelajari dari nanoteknologi ini adalah pengantar nanokristal. Nah, kenapa disebut pengantar nanokristal? Karena di sini kita belajar dulu tentang bagaimana dasar dari nanokristal. Jadi yang kita pelajari itu bagaimana sebenarnya bentuk kristal itu ya. Ada kristal yang kubik ya, ada kristal yang heksagonal, ada juga istilah nanti yang kita pelajari dengan istilah indeks Miller ya, indeks Miller. Nah, indeks Miller itu yang menentukan bagaimana bentuk permukaan dari kristal kita. Oke. Nah, jadi kenapa sebenarnya penting kita mempelajari kristal ini? Karena kalau kita mau melakukan aplikasi logam ya. Nah, aplikasi logam itu misalnya contohnya katalis atau elektroda, atau ketika misalnya kita pakai logam dalam aplikasi fabrikasi atau mekanis. Nah, bentuk si logam ini ya, bentuk permukaannya itu penting menentukan. Nah, contohnya misalnya kalau kita berbicara katalis ya. Nah, katalis itu kan biasanya harus disupport ya. Nah, harus didukung memakai logam yang lain. Nah, makanya bagaimana bentuk kristal dari katalis ini mempengaruhi ya, mempengaruhi. Nah, terutama katalis ini kan nanti dia bentuknya dalam nanopartikel, dalam nanopartikel dia lebih efisien, lebih efektif dalam bekerja. Atau misalnya kalau kita berbicara elektroda, mungkin kita memakai logam dalam bentuk polikristalin, ya, polikristalin. Oke. Nah, sekarang berarti kalau secara mikroskopis, ya kan, ada yang kita sebut sebagai kumpulan kristal tunggal. Jadi makanya kalau materi itu ya yang besar yang bisa kita lihat secara kasat mata itu sebenarnya kumpulan dari kristal tunggal. Ya, kumpulan kristal tunggal. Kecuali misalnya ada beberapa materi yang berbentuk amorf. Nah, kalau amorf ini berarti dia bentuknya tidak tertentu, ya, bebas, amorf, tidak berbentuk. Tapi kalau kristalin dia memang ada bentukannya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara nanomaterial ini, ya, aplikasinya nantinya, makanya bagaimana bentuk permukaannya, ya, jenis permukaan si kristal ini itu nanti akan mempengaruhi bagaimana dia bekerja. Ya, misalnya contohnya, kalau tadi saya berbicara katalis, gitu misalnya. Nah, katalis itu kalau misalnya bentuknya dia 111 indeks Millernya, nah nanti dia harus misalnya metal yang mensupport dia itu harus juga misalnya 111 ya, supaya dia bisa sesuai gitu ya. Nah, jadi makanya kita perlu mempelajari sifat dan jenis permukaan dari kristal. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kita misalnya jadi sebenarnya bagaimana sifat permukaan ini? Jadi untuk mengetahui sifat permukaan ini pertama kita harus tahu
jumlah dari setiap jenis permukaan yang terpapar, ya. Jumlah dari setiap jenis permukaan yang terpapar. Yang kedua, kita dengan mengetahui secara detail sifat-sifatnya, ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan morfologinya. Nah, jadi makanya kalau kalian membaca paper-paper yang katalis, paper-paper katalis yang terutama dia nanomaterial itu, nah kebanyakan yang nanokristal itu disebutkan gitu apa bidang permukaannya. Nah, karena diketahui bidang permukaannya bagaimana, berarti diketahuilah bahwa misalnya dia dipakainya karena ini menyerang bidang permukaan yang ini. Jadi menentukan bidang permukaan ini, nanti menentukan bagaimana aplikasinya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita misalnya pertama ini kita asumsikan tidak ada cacat kristal. Nah, nanti minggu depan kita belajar cacat kristal. Jadi dianggap dia kristal sempurna. Jadi bagaimana caranya biasanya? Caranya membuat si kristal ini, biasanya si kristal logam ini dibelah menjadi ukuran sekitar sentimeter. Nah, ketika dibelah sekitar ukuran sentimeter, baru dia dipahat, dipotong memakai laser, sehingga hanya misalnya bidang yang 111 yang kelihatan, atau bidang yang 100. Nah, jadi ini kalian masih bingung, mungkin nanti saya berikan contoh bagaimana sebenarnya bidang 111 itu. Nah, 111 itu indeks Miller-nya, gitu ya. Nah, jadi begitu metodenya. Nah, ketika saya penelitian juga, saya memakai ruthenium 0001. Nah, berarti dia heksagonal close pack namanya. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, memang dia bersinar sekali. Apa namanya? Dia logam, tetapi dia seperti kristal gitu ya, seperti kristal, dia seperti berlian gitu ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa itu dia sudah dipotong sesuai dengan bidang 0001. Nah, jadi itu gunanya kita mempelajari ini. Jadi nanti berarti kalau misalnya bidangnya 0001, berarti nanopartikel yang bisa disupport pakai bidang 0001 itu hanya yang dia mirip bidangnya dengan 001. Nah, contohnya yang mirip apa? Yang mirip contohnya adalah 111. Ya, oke. Jadi ini biar jangan bingung, kita langsung lanjutkan dulu. Nah, ini maksud saya struktur dari kristal logam tadi, ya. Nah, jadi ada 3. Yang pertama itu face center cubic. Nah, kenapa face center cubic? Karena kalau kalian lihat di sini pada sisi muka itu dia ada atom. Nah, ini dianggap atom ya. 1, 2, 3, 4, ya, 5. Jadi semua face dari sisi muka ya. Jadi face center cubic. Nah, bagaimana dengan body center cubic atau kubik berpusat tubuh? Nah, kubik berpusat tubuh itu seperti ini, di tengah dia, di tengah dari si kubik ini, ya. Sementara ini di muka, ya, di muka. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 di atas, 1 di bawah, 1 di kanan, kiri, baru depan, belakang. Nah, berarti pas di tengah dari, ini kan dia kayak bujur sangkar gitu kan. Berarti letak dari si atomnya itu di tengah permukaan yang ini, di tengah permukaan ini, di tengah permukaan ini. Nah, inilah namanya face center cubic. Nah, kalau body center cubic dia hanya di tengah-tengah gini, di tengah-tengah kalau ada kubus gitu ya. Nah, berarti di tengah-tengah dari kubus itu. Nah, beda lagi dengan hexagonal close pack atau paket tutup heksagonal. Nah, bentuknya ini kan heksagonal. Nah, jadi ya
di atas ada, nah di bawah ada, nah tapi dia di tengah ini, nah baru di antara sisi yang ini dengan sisi yang ini ada 3. Nah, ini dia hexagonal close pack ya. Jadi ada 3 struktur kristal logam ya, face center cubic, body center cubic, dan hexagonal close pack. Nah, ini baru strukturnya yang kita pelajari. Nah, berarti kita sebut ada lagi nanti istilahnya, nah sesudah kita tahu ada struktur BCC, FCC dengan HCP. Nah, ada juga istilahnya indeks rendah. Nah, indeksnya itu nanti indeks Miller. Nah, apa itu indeks rendah? Indeks rendah. Indeks rendah itu adalah bidangnya dia yang misalnya contohnya 100, 11, atau 001. Jadi semua yang bidang rendah itu kita sebut dengan bidang dengan indeks rendah. Nah, jadi ini FCC ini banyak macam bidangnya, ya. Nah, contohnya kalau misalnya kita berbicara yang ini, kan? Yang ini. Nah, ini kita sebutnya 100. Ya, hanya ini. Ya. Ini juga pokoknya yang di depan ini 100. Nah, kalau bidang yang ini kita sebut bidang 010. Ya kan? Nah, jadi satu FCC ini dia bisa ada banyak bidangnya. Jadi satu struktur ini ada banyak bidangnya. Bidang rendah tadi yang ada 11, 111, 100. Nah, dia di sini bisa ada macam-macam bidangnya. Nah, jadi nanti bagaimana bidang itu, ya, itu yang menentukan apakah memang nanti si material tersebut bisa berfungsi dengan baik. Ya. Jadi terdapat jumlah permukaan terbuka yang tidak terbatas. Jadi banyak macamnya nanti. Walaupun nanti kalau kita mau membuat material, kita harus batasi, ya kan? Kita harus batasi jumlah bidang yang kita mau. Ya. Jadi bagaimana kita memprediksinya? Jadi kalau misalnya kita ketahui atom itu misalnya nikel. Nikel itu kan biasanya dia face center cubic. Dia yang paling sering digunakan itu 111. Nah, jadi face center cubic 111. Nah, dengan kita mengetahui kalau nikel itu face center cubic 111, kita bisa memprediksi bagaimana susunan atomnya. Ya, bagaimana susunan atomnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah bisa memprediksi bagaimana susunan atomnya, nah ketika kita melakukan eksperimen, ya kan, ada hasil yang kita dapat, misalnya kita mereaksikan suatu senyawa dengan nikel 11, nah kita udah tahu, udah kita prediksi bagaimana susunan atom si nikel ini. Nah, kita tahu bagaimana proses pemotongan senyawa itu sehingga misalnya senyawa itu bereaksi dan menghasilkan produk. Nah, jadi itu gunanya karena ternyata bagaimana si katalis ini terekspos dengan senyawa kimia itu, apakah misalnya 100, apakah 010. Nah, itu mempengaruhi apakah si katalis ini akan menghasilkan produk atau tidak. Ya, jadi makanya di sini penting kita untuk mengetahui bagaimana struktur atom pada suatu kristal, karena dengan gitu kita bisa menjelaskan nantinya bagaimana mekanisme reaksinya. Ya. Nah, ini indeks Miller. Nah, tadi kan saya dari tadi bilang 100, 011, apa sih itu, Bu, ya?
Nah, kalian pasti bertanya-tanya, bingung gitu ya. Nah, itu indeks Miller itu definisinya adalah bagaimana orientasi suatu permukaan atau bidang kristal. Jadi dia bisa sejajar, bisa berpotongan ya. Jadi di sini dia bisa memotong sumbu atau bisa sejajar sumbu. Nanti tergantung dengan nilai indeks Miller-nya. Nanti indeks Miller itu sering dilambangkan dengan seperti ini. Ada kurung HKL. Nah, HKL ini nomor yang menentukan apakah kalau H dia X ya, berpotongan dengan X, K berpotongan dengan Y, L berpotongan dengan Z. Ya, jadi HKL. Nah, jadi kalau kita bisa tahu indeks Miller ini, nah kita bisa identifikasi bagaimana bidang atau permukaannya. Ya, bidang atau permukaannya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, kita punya kubik ini ya, sistem kristal kubik. Nah, dimensinya kalau kita lihat di sini panjangnya A, lebarnya A, tingginya A, ya. Nah, jadi ini yang kalian perhatikan ini kubik, ya. Jadi sama dia panjang, lebar, tingginya. Nah, kalian lihat dia kubiknya ini terletak pada sumbu X, Y, dan Z. Ya, X, Y, dan Z. Oke. Ya. Nah, coba digambar dulu, digambar. Karena ini apa namanya? Kita baru bisa mengerti kalau kita sambil gambar, oret-oret. Coba kalian gambar dulu, ambil kertas, ya, ambil pensil, coba digambar. Nah, kita gambar dulu sumbu X, Y, dan Z-nya, nah, baru kita gambar kubiknya. Udah mulai digambar kan? Sudah, Bu. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai digambarnya? Karena ini kalau misalnya kalian hanya mendengarkan saya, nanti nggak masuk akal kalian. Jadi kalau pelajaran kristalografi seperti ini, nah kita harus pakai pensil, harus oret-oret ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, udah ya. Nah, sekarang kita misalnya mau menentukan apa indeks Miller dari bidang yang ini. Ya, bidang yang ini. Kalian lihat kan, coba kalian gambar. Kalau coba tadi yang kalian gambar itu kalian arsir yang depan ini, ya. Nah, berarti kan bidang yang paling depan ya, yang kena mata kita gitu ya. Nah, ketika kalian perhatikan ini, ya, bidang ini, yang kita lihat itu ada A00. Maksudnya apa A00? Maksudnya bidang ini dia hanya berpotongan dengan sumbu X pada titik A. Ya. Tapi untuk sumbu Z dia sama. Dia tidak berpotongan dengan sumbu Z. Nah, sumbu Y juga demikian, dia tidak berpotongan. Ya. Jadi dia tidak berpotongan pada sumbu X, nah, dia tidak berpotongan pada sumbu Y. Dia hanya berpotongan pada sumbu X. Nah, makanya ada di sini tulisannya A00. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, ya, apa indeks Miller dari si ini? Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama ini tadi kita sudah identifikasikan bahwa dia hanya berpotongan pada sumbu X, tetapi dia sejajar pada sumbu Y dan Z. Jadi dari mana kita tahu sejajar dengan sumbu Y dan Z? Karena tidak ada perpotongan pada sumbu Z, tidak ada perpotongan pada sumbu Y. Sementara pada sumbu X ada perpotongan di titik A00. Ya. Berarti di sini kalau kita mau menganggap, kalau kita mau menulis dengan sistem matematika,
Berarti yang dia sejajar itu, yang tidak ada intercept itu, kita bisa tulis dia poinnya adalah tak hingga. Berarti di sini kita bisa tulis A, tak hingga, dan tak hingga. Ya, jadi A, tak hingga, dan tak hingga. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ini ya poin dari titik pada si bidang ini adalah A, tak hingga, dan tak hingga. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah kita ubah ya menjadi koordinat pecahan. Ya, bagaimana caranya? Kita bagi dengan dimensinya. Jadi karena ini dia berpotongan pada A, berarti kita bagi pada A. Ya, yang kita dapat itu A dibagi A, tak hingga bagi H, A, tak hingga bagi A. Jadi kita dapatlah 1, tak hingga, tak hingga. Ya. Oke, jadi ini langkahnya. Langkah pertama, kalian identifikasikan apakah ada perpotongan pada sumbu X, apakah ada perpotongan pada sumbu Y, apakah ada perpotongan pada sumbu Z. Nah, kalau misalnya tidak ada perpotongan, kita sebutlah titik itu titik tak terhingga. Ya, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, kita bagi si titik itu tadi dengan perpotongannya. Misalnya contohnya karena dia berpotongan dengan A, kita bagilah dengan A. Ya, karena si kubik itu tadi panjang, lebar, dan tingginya A. Jadi kita bagi A. Nah, jadi yang kita dapat itu untuk sementara adalah 1, tak hingga, dan tak hingga. Nah, sekarang saya mau tanyakan, apakah ini indeks Miller-nya? Kita udah dapat belum ini indeks Miller-nya? Udah dapat belum indeks Miller-nya? Belum dapat ya, belum dapat indeks Miller-nya. Nah, berarti ada langkah selanjutnya. Langkah ketiga, berarti kita harus bagikan ya, bagikan dengan jadi kita ambil kebalikan dari perpotongan pecahannya. Jadi resiprokalnya. Jadi kita ambil resiprokalnya. Nah, setelah kita ambil resiprokalnya, berarti kan tadi dia 1, tak hingga, dan tak hingga. Nah, berarti kalau 1 dibagi 1, itu jadi 1. Tak hingga dibagi 1 jadi apa? 1 dibagi tak hingga jadi apa? Jadi 0. 0 ya, jadi 0. Jadi makanya indeks Miller dari bidang yang ini kita sebut 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ya, jadi makanya kalau kalian ditanya apa bidang yang ini, itu bidangnya adalah 100 dari kristal kubik. Oke, ngerti ya? Ngerti semua kan? Ngerti nggak? Ulang, Mem. Ah? Contoh lain, Mem. Kenapa? Ada yang nggak ngerti? Yang di bagian langkah ketiga, Mem, belum ngerti. Oh, langkah ketiga. Nah, kan kita kan ini langkah kedua kan? Langkah kedua itu kita dapat 1, tak hingga, dan tak hingga. Ya kan? Nah, langkah ketiga itu kita cari resiprokal dari ini. Berarti resiprokal dari 1 adalah 1 dibagi 1. Makanya hasilnya tetap 1. Nah, bagaimana dengan tak hingga ini? Berarti kalau tak hingga ini resiprokalnya adalah 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga adalah sama dengan 0. Nah, jadi sama juga dengan yang Z ini. Berarti makanya bidangnya itu kita sebut sebagai 1, 0, 0. Ya.
Oke? Ngerti kan? Sudah ngerti belum? Hah? Kok diem aja ini? Kenapa Dea? Izin bertanya, Mem. Ya. Kalau misalnya dia hanya di sumbu X dan sumbu Y, dia berpotongan sumbu Z-nya tidak, itu ada, Mem? Ada seperti itu. Ya, ada. Ya, berarti kalau misalnya sumbu X aja dia berpotongan, berarti kan sumbu Y gini, nah berarti ginilah dia. Nah, gini dia. Oke? Jadi ada seperti itu. Nah, coba kalian oret. Coba kalian coret-coret. Nah, kalau misalnya menurut kalian, kalau dia berpotongan hanya dengan sumbu X dan Y, ya sumbu X dan Y, sumbu Z nggak berpotongan, seperti apa kira-kira bidangnya? Ini kalian share ke saya. Kira-kira bagaimana? Kalian nyalakan video kalian lah ya, biar saya bisa lihat. Coba, Dea. Coba Dea. Dea atau siapa? Siapa yang bisa? Ada yang berani? Hah? Ada yang mau coba oret-oret? Coba. Makanya saya bilang tadi kan, kalau kita belajar struktur kristal ini, kalian harus keluarkan pensil, harus keluarkan kertas, harus kalian coba oret-oret. Karena kalau misalnya kalian hanya mengandalkan melihat slide saya, kalian nggak akan mengerti. Oke? Oke, coba ada nggak yang bersedia? Bu, Ya, saya salah masuk apa, Bu? Zoom, Bu. ya bisa. Udah saya. Bu. Ada yang bersedia? Dea bisa? Nurul, Febi, saya panggil satu-satu ya. Ini nggak ada yang nyalain video ini. Saya jadi kayak tong kosong nih ngomong sendiri. Atau Christian, bisa? Masih belum paham saya, Mem. Yang lain aja deh. Siapa yang kira-kira bisa? Dea kan tadi tanya kan bagaimana kalau dia berpotongan di sumbu X, sumbu Y, tapi tidak sumbu Z. Gimana kira-kira Dea? Kalau tadi kan dia berpotongan di sumbu X aja kan dia berarti bidang depan dari si kubik tadi. Nah, tapi kalau dia berpotongan dengan sumbu X dan Y, tapi tidak sumbu Z, berarti kan sumbu Z-nya dia sejajar kan? Seperti apa kira-kira bidangnya? Ayo, ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira yang berani Bu, izin Bu. Ah. Saya mau masuk room Pak Joni, Bu. Oh ya, oke. Siapa nama kamu? Kevin, Bu. Kenapa kok keluar masuk dari tadi? Oke. Tidak ada yang nekat ini ya. Tidak ada yang nekat, berani. Nadia atau siapa nggak berani? Hah? Coba aja dulu. Gimana? Coba kalau misalnya ada dia berpotongan dengan sumbu X, berpotong. Pertama-tama yang kalian kerjakan apa? Coba bikin sumbu X, Y, dan Z. Nah, enggak, gini aja. Pertama-tama yang kalian kerjakan bikin kubik.
Nah, bikin gambar kubik. Nah, dari gambar kubik itu, ya Saud. Saud udah bikin gambar kubiknya kan? Nah, saya ini ya. Nah, kita pin si Saud. Nah, Saud udah bikin gambar kubiknya. Oke, Saud. Nah, ada X, Y, dan Z. Nah, jadi kalau dia berpotongan pada sumbu X, ya, berpotongan pada sumbu Y, berarti tarik garis antara X dan Y ini. Coba Saud, tarik garis. Enggak, dari sini, dari perpotongannya ini, dari sini. Dari yang mana, Bu? Dari ujung kubiknya ini. Dari sini. Ya, dari situ tarik ke Y. Tarik ke perpotongan Y ini. Oke. Oke, atasnya juga seperti itu. Tarik dari sini, dari yang X ini, yang dia ini ke sini. Kemana, Bu? Atas, bukan bidang yang atas. Bidang yang atas. Z tuh. Ya, itu. Oke. Nah, dengan Z tadi katanya sejajar, bukan Dea? Iya, Mem. Berarti Z sejajar, ini sejajar kan? Nah, sejajar. Berarti arsir yang ini, bidang ini. Video Saud. Coba arsir, Cow. Ada nggak kayak pensil gitu? Coba arsir dia. Yang diarsir itu bidang yang perpotongan itu. Oh, enggak, maaf, Mem. Enggak ada, Mem. Soalnya saya lagi magang juga, tempat magang. Oh, oke. Lagi magang ya? Oke. Iya, betul, Mem. Oke. Nah, berarti sambil-sambil ini ya kuliah ya? Iya, betul, Mem. Oke, nggak apa-apa. Dah. Jadi udah ngerti kan, Dea? Dea? Mana Dea tadi? Udah ngerti belum, Dea? Iya, Mem. Ya kan? Nah, seperti itu dia bidang yang berpotongan dengan X dan Y, tetapi sejajar dengan Z. Ya, oke. Nah, sekarang semua sudah ngerti belum? Sudah mulai ngerti belum? Kalau bidangnya udah kan. Belum? Sudah, Mem. Sudah ya, nanti saya kasih tugas rutin yang ada dengan ini supaya kalian semakin ngerti ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita lihat. Nah, ini tadi yang Dea minta tadi, ya kan? Dia berpotongan dengan sumbu X, dia berpotongan dengan sumbu Y, tapi dia sejajar dengan sumbu Z. Nah, ini kan sudah diarsir. Nah, tadi kan Saud kan, ini yang Saud dapat kan? Nah, cuman Saud tadi nggak diarsir. Ya, jadi inilah dia sumbunya, inilah dia bidang permukaan namanya 110. Ya, jadi kalau misalnya dia berpotongan dengan sumbu X, berpotongan dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Z, itu kan berarti A dia. Kalau misalnya kita anggap ini kan dia sama semua panjang, lebar, dan tingginya. Berarti A. Nah, kalau sejajar tadi apa? Tak hingga. Ya, kalau sejajar tak hingga, nah makanya jadinya ada 1 tak hingga. Nah, baru resiprokal dari ini, resiprokalnya adalah 110. Nah, jadi makanya Dea, bidang yang Dea sebut tadi itu adalah bidang 110. Ya. Oke, ngerti kan? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang ini dia ada juga bidang yang kalau dia berpotongan dengan sumbu X, berpotongan dengan sumbu Y, berpotongan dengan sumbu Z. Ya, jadi ada A. Nah, kalau ada A berarti kan dia kalau kita ubah jadi bentuk pecahan jadi 1, 1, 1. Nah, resiprokal dari 1, 1 adalah 1, 1, 1. Nah, umumnya ya kebanyakan katalis itu yang aktif itu ya adalah yang bidang permukaannya 1, 1, 1. Kenapa? Karena dia padat dan semakin banyak permukaannya terekspos di udara. Jadi model 1, 1, 1 inilah yang paling cocok untuk katalis. Ya, oke. Sampai sini udah jelas kan? Jelas, Mem. Nah, bagaimana kalau misalnya saya bilang, kalian bisa gambar nggak?
kalau misalnya ada bidang 210. Nah, kan tadi kita taunya pecahannya. Nah, sekarang kita diberitahu indeks Miller-nya 210. Berarti bagaimana model bidangnya kira-kira? Berarti yang diketahui itu yang ini dulu. Jadi 210. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bidangnya, menggambar bidangnya? Bagaimana? Ada yang mau volunteer menjawab? Ada? Nadia, siapa? Siapa yang berniat menjawab? Coba. Kalau ada, misalnya bidangnya 210. Indeks Miller-nya 210. Semua pada ini ya, pada sambil-sambilan ya. Oke. Nah, saya tunjukkan aja lah ya. Nah, ini dia 210. Nah, kalian harus ingat ya, kalau 210 ini kan berarti dia sudah diresiprokal ya. Jadi kalau 210 berarti interceptnya itu adalah setengah A, dan tak hingga. Jadi 0 ini berarti dia sejajar dengan sumbu apa? Sumbu Z, mem. Z, ya, sumbu Z. Nah, ini 2 berarti dia berpotongan pada sumbu X pada setengah dari panjang panjang kubiknya ya, panjang kubiknya. Nah, jadi makanya di sini walaupun ini 210, jadi sebenarnya perpotongannya adalah setengah 10. Nah, jadi gambarnya kalau kalian lihat, ini dia Y dia berpotongan pada A, tetapi di X ini dia berpotongan di tengah-tengah ini. Ya kan? Jadi kita tarik, nah, kita tarik ini, kita tarik gini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya ujian, tanyakan ke kalian. Coba gambarkan. Nah, sekarang lah saya coba kita coba. Coba gambarkan ya. Bidang 1, 2, 0. Coba, bisa nggak kalian? 1, 2, 0. Siapa yang mau volunteer? Saya tunggu ya. Saya kasih 5 menit. Coba gambarkan bidang 1, 2, 0. Jadi indeks Miller-nya 1, 2, 0. Kayak mana bidangnya? Saud ya, Sepin ya Saud. Sepin tak Saud ini. Nah, tunggu saya stop share dulu ya. Nah, nih. Oke, Saud sudah gambar X, Y, dan Z. Jadi kalau 1, 2, 0. Tapi jangan lupa Saud tarik dari atas ke bawah ini juga. Ya. Oke. Gitu ya. Ya, udah ngerti kan semua sekarang? Udah ngerti kan? Hah? Sudah ngerti? Siang, Mbak. Yang Pak. Baik, ya, itu. Udah ngerti kan? Mem. Oke, saya anggaplah kalian ngerti ya. Oke, nah, jadi ada kalanya ya indeks, bentar ya.
Nah, jadi ini kita bisa lihat ya. Kita tadi udah belajar kan? Saya rasa cukup ngerti kan semua ya? Indeks Miller-nya? Cukup ngerti atau masih bingung? Ngerti, Mem. Ngerti kan? Nah, saut aja nih yang ngerti ya, sepertinya ya. Yang lain nggak ngerti nih. Hah? Ngerti, Mem. Paham, Ngerti kan? Oke, paham ya? Oke, nah jadi berarti tapi nanti ada juga yang kalian temukan misalnya 200. Nah, 200 kan? Nah, 200 ini berarti kita bisa sebut 200 ini sama dengan 100, mirip. Cuma bedanya 100 ini berarti dia berpotongan dengan A, titik A. Nah, tapi 200 ini berpotongan dengan titik berapa A? Setengah A. Mem. Setengah A, setengah A ya. Nah, jadi makanya ini ada kalanya kita sebut itu persekutuan. Jadi 100, 200, 300 itu bidangnya ya, perbedaannya cuma di mana dia titik berpotongannya, tetapi bentuk bidangnya itu sama ya. Jadi makanya itu kita sebut dia sebagai persekutuan ya, persekutuan. Nah, nanti ada lambangnya seperti kurung kurawal ya, kurung kurawal. Nah, jadi makanya di sini kita ada beberapa catatan ya. Nah, catatan yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita misalnya punya hexagonal close pack. Nah, hexagonal close pack ini dia agak berbeda dengan yang contoh sebelumnya karena dia ada 4 sumbu. Ya, ada 4 sumbu. Nah, jadi kalau ini biasanya memang kalau saya pribadi saya tidak akan suruh kalian menggambar hexagonal close pack karena dia cukup rumit. Jadi hanya kalian perlu tahu kalau hexagonal close pack itu dia ada 4 sumbunya. Nah, 4 sumbunya ya. Oke. Nah, sekarang berarti ada istilahnya juga permukaan yang ekuivalen simetri. Nah, ini contohnya ini. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, atau kita sebut 0, 1, 0. Nah, ini disebut juga simetri, ekuivalen simetri. Ya. Oke. Ekuivalen simetri. Oke. Baru ini ada catatan berikutnya, ada 6 sisi yang terkait dengan simetri yang setara dengan 100. Jadi dia seperti setara gitu. Nah, jadi kalau dia setara itu, nah kita lambangkan dengan kurung kurawal gini, kurung kurawal 100. Ya, kurung kurawal 100. Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar indeks Miller, bagaimana cara menggambarnya, ya kan? Jadi kita sudah tuntaskan. Nah, selanjutnya yang mau kita pelajari adalah misalnya kita ada logam FCC. Tapi tadi FCC apa kepanjangannya? FCC apa kepanjangannya? Face center kubik. Face center kubik. Nah, contoh-contoh logam ya yang mempunyai bentuk face center kubik itu adalah platinum, rhodium dengan palladium. Nah, ini semua sering digunakan sebagai katalis, ya, katalis. Nah, juga ini sering digunakan untuk kita mempelajari simetri permukaan, ya, koordinasi atom permukaan, juga reaktivitas permukaan, ya, reaktivitas permukaan. Nah, biasanya yang kita pakai itu adalah indeks rendah, ya. Nah, indeks rendah itu ya seperti 100, 111, 011, 011. Nah, itu indeks rendah. Karena kalau misalnya kita udah berbicara 352, ada permukaan logam yang 352. Nah, itu bukan indeks rendah. Jadi kita untuk kelas ini kita hanya mempelajari yang indeks rendahnya, ya. Nah, kalian
coba kalian tadi udah gambar kubik kan? Kalian udah gambar kubik. Nah, kalau misalnya kita sebutkan FCC 100 ini ya, FCC 100 model atomnya itu seperti ini. Ya, ini untuk FCC. Jadi yang biru ini adalah logam 100. Ya, yang biru. Kalian lihat kan yang biru ini logam 100. Nah, karena dia kan face center kubik berarti kan 4 di ujung ya, di sudut, ada 1 di tengah. Ya. Nah, jadi ini kita sering sebut juga four-fold symmetry. Ya, four-fold symmetry ini adalah FCC 100. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat dari atas, ya, atau bird eye view namanya. Nah, 100 itu seperti ini modelnya. Seperti ini modelnya, ya. Nah, kalau seperti ini modelnya berarti kalian lihat ini ada lubang berarti kan? Kan lubang karena lapisan selanjutnya yang biru ini berarti ada lubang. Nah, kalau misalnya ada terjadi reaksi, ya kan, kemungkinan reaksi itu bisa terjadi di lubang ini. Atau misalnya di antara pertemuan 2 atom ini. Nah, jadi makanya ketika kita bisa prediksikan bagaimana permukaan dari kristal logam kita itu, kita bisa mengerti kenapa misalnya suatu reaksi itu tidak berjalan. Atau kita bisa mengerti kenapa suatu reaksi hanya berjalan ketika misalnya direaksikan dengan logam yang 111 bidangnya. Ya, jadi makanya ini kristalografi ini ya, ini penting kalau kita mau mempelajari mekanisme reaksi. Ya. Berarti kalau 100 ini ada catatannya. Jadi bagian atas atom lapisan kedua hanya terlihat. Nah, ini kan kalian ada lihat lihat warna biru muda nggak? Lihat, Mem. Iya, Lihat kan? Nah, berarti kita lihat dari atas, tetapi kalau misalnya ada gas, lapisan kedua itu nggak bisa diraih oleh si gas tersebut. Ya kan? Nggak bisa diraih. Nah, jadi makanya dengan mengetahui struktur logam ini, kita bisa tahu bagaimana struktur yang paling bagus kalau kita mau suatu reaksi itu bisa berjalan. Jadi semua atom dalam permukaan itu biasanya ekivalen, ya ekivalen. Nah, permukaannya itu biasanya pada skala atom, ya. Jadi ini jaraknya ini atom ini semua, atom. Jadi struktur atom pada permukaan itu seperti ini, gitu. Kalau kita punya logam yang 100, ya. Di sini berarti kalau kita melihat permukaan 100 ini berarti kita tahu ada berbagai situs absorpsi. Jadi kalau kita misalnya mau gunakan si logam ini untuk menyerap gas gitu misalnya, ya berarti dia ada beberapa situs. Situsnya yang pertama ini, ya yang biru ini. Situs kedua yang mana? Situs kedua adalah antara ini yang ini, ya kan? Situs yang berikutnya adalah yang ini. Jadi ini dan ini, gitu ya. Jadi ada situs di atas, itu yang atas ini, baru ada situs penghubung antara ini dengan ini. Ada situs berongga. Ini karena dia berongga, disebut situs berongga di antara 4 atom. Nah, jadi kalau seperti itu, kita tahu ada beberapa kemungkinan kalau gas itu terabsorpsi pada senyawa ini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau bingung?
Ada pertanyaan? Kok pada diam ini? Halo? Halo mahasiswa? Iya, Mem. Dengar kan? Dengar saya ngomong atau kalian ngerjain yang lain ini? Hah? Dengar, Mem, dengar. Benar, Mem. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita ada FCC 110. Nah, 110 itu yang tadi si Dea tanyakan kan? Nah, yang Dea tanyakan itu kalau ada FCC 110 berarti modelnya seperti ini. Ya. Nah, modelnya seperti ini yang biru ini, ya. Dia memotong sumbu X dan Y tetapi tidak memotong sumbu Z. Nah, ini disebut sebagai two-fold symmetry. Two-fold symmetry. Nah, kalau kita ubah ke susunan atom tadi, jadinya seperti ini. Nah, makanya tadi kan saya bilang kan, kalau kalian dengarkan saya aja, kalian nggak akan ngerti. Tapi kalau kalian coba gambar, ya kan, nanti kalian bisa gambar. Nah, ini berulang dia berarti kan kalau udah terjadi seperti ini berarti dia lebih dari 1 kubik kan, mungkin entah ada 10 kubik digabung 1, jadilah dia seperti ini. Ya. Jadi bird eye view-nya seperti ini. Seperti yang gambar di slide ini. Oke. Nah, berarti ini dia ada bagian yang kosong di sini kan. Nah, bagian yang kosong di sini, bagian yang kosong di sini. Nah, berarti kereaktifan dari FCC 110 ini tentunya akan berbeda dengan kereaktifan dari FCC 100 ya, karena strukturnya ini, morfologinya ini berbeda. Nah, berarti kalau dari sini kesimpulannya adalah 110 itu ya, lapisan atasnya jauh lebih sedikit dibandingkan 100. Benar enggak? Benar enggak? Hah? Aduh, capek juga gini kuliah ngajar ya, nggak ada respon. Benar nggak? Halo? Benar, Mem. Benar ya? Nah, benar kan? Nah, jadi dalam satu arah, berarti dari sepanjang garis ini, ya. Kalau ini kan dia tidak ada kontak antara baris yang ini dengan baris yang ini. Kalau yang tadi 100, ya kan? Dia ada kontak antar baris. Ya, dia padat. Tapi kalau yang 110 ini dia lebih renggang. Ya, jadi lebih lenggang. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya dengan 110 ini kalau lebih renggang seperti ini? Berarti di sini ya, kan kalian lihat di sini dia ada antaranya. Nah, bagaimana reaksinya berarti? Berarti di sini permukaan kedua ini terekspos. Ya. Karena yang biru ini berarti kalau misalnya kita gambarkan lagi lapisan keduanya, nah lapisan keduanya ini lebih terekspos kalau dibandingkan dengan FCC 100. Ya. Jadi kita bisa ketika kita misalnya menggambar ini, kita bisa memprediksi bagaimana kalau misalnya si logam tersebut kita lakukan reaksi dengan gas. Berarti ini permukaan seperti ini ya disebut sangat anisotropik, ya, kasar secara atom. Jadi dia bumpy gitu ya. Jadi dia lebih kalau secara atom dia ada lembahnya, ada gunungnya, ada lembahnya, ada gunungnya. Jadi dia nggak rata gitu ya. Jadi permukaan 110 ini dia nggak rata. Jadi kalau misalnya kita reaksi, nah ada diperlukan misalnya permukaan yang rata, nah permukaan 110 ini nggak bisa kita pakai, ya karena dia kasar secara atom. Ya jangan kalian pikir kasar secara kasar secara misalnya dipegang kasar, enggak, karena ini atom ya. Jadi mungkin ukurannya ini angstrom ini.
Ya, jadi lembahnya ini kedalamannya mungkin nanometer, kedalamannya nanometer. Nah, ini dia bukitnya ini kedalamannya juga, ketinggiannya juga nanometer. Nah, berarti kalau di sini dia ada situs atas, ya, ada situs penghubung pendek, ada situs jembatan, dan ada situs koordinasi yang di palung, ya. Nah, berarti di situs atas itu, ya, ini situs atas, ya kan? Nah, ada dia situs jembatan, antara ini dia disebut situs jembatan. Nah, yang biru muda ini kita sebut sebagai situs palung, ya, situs palung. Ya. Jadi biasanya reaksi, mungkin ada beberapa reaksi yang membutuhkan situs-situs seperti ini, ya, situs-situs seperti ini. Ya. Baru ada FCC 111. Nah, kalau FCC 111 seperti ini dia, ya, karena dia berpotongan dengan sumbu X, berpotongan dengan sumbu Z, sumbu Y, berpotongan dengan sumbu Z, ya. Nah, kalau diubah bird's eye view-nya, ya, dia jadi seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini berarti lebih rapat lagi dari yang 100, ya, lebih rapat. Nah, kalau yang tadi 110 dia kan lebih renggang. Nah, 100 dia adalah rapat. Kalau ini paling rapat, ya, makanya kita sebut sebagai susunan rapat, ya, pack. Nah, makanya kita sebut dalam bahasa Inggrisnya pack, ya. Nah, apa kelebihannya ini? Berarti kelebihannya ini biasanya atomnya itu memiliki bilangan koordinasi yang lebih tinggi. Nah, karena dia rapat, berarti dia permukaannya halus secara atomik, ya, skala atomik dia halus, ya. Nah, berarti kalau halus, kalau misalnya kita butuhkan permukaan logam yang termasuk halus secara atom, ya. Nah, kita pakai 111, ya, 111. Nah, jadi misalnya kalau misalnya saya kebetulan penelitian saya kan tentang kristal, ya, nanokristal juga. Jadi saya kebetulan bekerja dengan cerium oxide untuk S3 saya. Nah, cerium oxide itu bidangnya itu adalah 111. Ya, 111. Nah, 111 ini saya perlukan si cerium oxide ini untuk misalnya untuk supaya bisa ada nikel di situ, ya, nikel. Nah, jadi nikelnya itu karena dia termasuk halus pada skala atom, jadi dia di mana-mana, ya, di mana-mana dia tidak ada tempat yang dia lebih sukai si nikel ini di cerium oxide. Oke. Nah, saya tunjukkan contohnya, ya, biar kalian. Oke. Karena kalau kita ngomong-ngomong aja, kalau nggak ada gambarnya, kalian nggak akan ngerti. Ya. Bentar, ya.
Oke, sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Jadi supaya lebih jelas, ini gambar ini ya. Gambar ini adalah nikel ya. Nikel pada permukaan cerium oxide. Ya, cerium oxide ya, nikel pada permukaan cerium oxide. Kalau kalian lihat yang nikel itu adalah yang berbentuk segitiga. Ya, yang berbentuk segitiga. Ada nggak kalian lihat partikel di sini berbentuk segitiga? Bisa kelihatan nggak? Bisa, Mem. Kelihatan, Mem. Segitiga. Nah, kalau kalian lihat yang segitiga itu, dia terkonsentrasi di satu tempat atau dia hampir di semua permukaan ada? Hampir di semua permukaan ada. Hampir di semua permukaan. Nah, tadi saya jelaskan kan, kalau misalnya permukaan FCC 111 itu dia halus dalam skala atom. Ya kan? Halus dalam skala atom. Nah, berarti kalau ada halus dalam skala atom, dia tidak ada palungnya, dia tidak ada gunungnya. Nah, otomatis ketika suatu permukaan halus dalam skala atom, kita masukkan partikel yang lain, nah dia tidak ada preferensinya. Nah, sama seperti ini, ya kan? Saya punya permukaan cerium oxide yang 111 bidangnya. Nah, sesudah itu tahap kedua saya masukkan nikel. Nah, setelah saya lihat di mikroskop, nah saya pakai scanning tunneling microscope ini. Nah, setelah saya lihat di mikroskop, saya lihat tidak ada preferensinya. Si nikel itu di mana-mana di seluruh permukaan. Nah, makanya akhirnya saya yakin bahwa saya memilih bidang yang tepat. Saya milih bidang yang 111. Nah, kalau tadinya misalnya yang saya buat adalah cerium 110, belum tentu kejadiannya seperti ini. Kenapa? Karena tadi cerium 110, misalnya bidang yang 110 bagaimana tadi? Ada renggangnya gitu, Mem. Renggangnya, ada gunungnya, jadi dalam skala atom dia kasar. Nah, karena itu berarti misalnya bagaimana kalau ternyata semua nikel itu jatuh di palungnya. Nah, jadi tidak bisa kelihatan di mikroskop. Nah, jadi makanya setiap bidang yang kita pilih itu ya ada alasannya kita memilih ya. Makanya kalau misalnya kalian baca artikel-artikel tentang katalis, hampir semua yang misalnya bekerja dalam bidang katalis lebih suka memilih yang 111. Bidang 111 karena secara permukaan dia halus, jadi kalaupun misalnya kita gunakan permukaan itu untuk mengabsorpsi suatu logam yang lain, suatu nanopartikel, tidak akan menyebabkan si logam tersebut ada preferensialnya gitu, lebih menyukai satu tempat di tempat lain. Tapi pasti kalau misalnya kita pakai 111 di mana-mana dia, ya di seluruh permukaan, ya. Sampai di sini ngerti nggak? Ngerti nggak kenapa kita perlu belajar 111, 100, 110 gitu? Sudah mulai ada pengertian nggak walaupun? Hah? Sudah belum? Hah? Iya, Mem. Hah? Cukup dipahami. Cukup dipahami? Oke, ya. Nah, karena kalau kalian diam aja, saya bingung. Kalian ngerti atau kalian nggak peduli ya? Ada dua macam. Nah, jadi si 11 ini ada juga situsnya, ada situs atas, situs penghubung antara dua atom, situs berongga antara 3 atom. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan ada situs atas, ada yang antara 3 atom ini yang biru. Antara yang 2 ini juga bisa dianggap situs. Jadi kalau misalnya suatu atom, suatu gas mau diabsorpsi di sini, bisa di atas ini
Nah, bisa di antara 3 ini, bisa juga yang di antara 2 ini. Ya, jadi ada beberapa situs dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke yang lebih kompleks. Nah, jadi kalau bagaimana? Tidak semua metal itu dia misalnya hanya 111, hanya 110 atau hanya 100. Nah, bisa juga ternyata dalam satu logam itu dia ada yang 100 seperti ini, nah, ada yang 111, ada yang 110. Jadi kalau secara praktisnya ya sebenarnya yang seperti ini. Dia dalam satu materi, dalam satu permukaan itu dia ada beberapa bidang. Ya, ada beberapa bidang. Atau misalnya kita lihat ada seperti ini, dia ada yang 111, nah ada yang 001 ya. Nah, jadi saya ambil gambar ini dari institut ya, First Haber Institute di Berlin ya. Nah, inilah struktur kristal yang sudah kita pelajari itu ya. Jadi makanya kristal tunggal itu ya bagaimana sifatnya itu juga bergantung bagaimana kita membelah ya. Apakah kita membelahnya sesuai bidang 100 atau kita membelahnya sesuai bidang 111 ya. Oke. Nah, jadi kalau 100, 110, 111 ini kita sebut sebagai indeks rendah ya, indeks rendah. Nah, inilah yang sering dipakai untuk kita belajar katalis ya, karena kalau misalnya kita pakai yang agak susah kalau kita mempelajari yang ini. Ya, ini kalau sudah di dunia yang praktis. Jadi kalau misalnya kita secara teori ya, kita hanya mempelajari yang dia hanya satu kristal itu hanya satu jenis bidang dia ya, jenis bidang. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, nanti saya ada buat latihan ya, latihan indeks Miller. Nah, latihan menggambar bidang-bidang tersebut supaya kalian lebih mengerti, karena saya sudah bilang tadi kan, kalau kita mempelajari ini tanpa kita misalnya berusaha menggambar sendiri, nggak akan bisa kita mengerti dengan baik ya. Oke, ada pertanyaan? Willy, ada pertanyaan? Tidak ada, Mem. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Maksudnya kamu kan maksudnya berkunjung ke Unimed gitu ya, mengambil kelas. Jadi saya mau pastikan kalau misalnya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau enggak, tunggu minggu depan saya cari tahu ya, oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan ini. Nanti saya upload latihan-latihan di Sibda. Nah, Sibdanya memang belum saya ini ya. Kalian yang dari luar Unimed udah daftar Sibda? Udah jadi anggota di Sibda? Kalau saya sudah, Mem. Sudah. Kalau Willy? Sudah, Mem. Sudah. Kalau ya siapa lagi yang dari luar ini? Cuman Willy sama Diana aja ya? Sama Lamture, Mem. Apa? Lamture, Silaban. Datang dia? Enggak ya? Kayaknya enggak datang ya. Kemarin ada yang keluar itu kan, ada yang keluar bukan dia? Bukan, Mem. Yang mengundurkan diri itu Joshua Sirait. Oh, ini berarti nggak datang dia hari ini ya. Oke, nah jadi supaya nanti kalian lebih mengerti, saya bikin latihan di Sibda. Nanti kalian cek Sibda ya, atau begitu saya sudah upload, saya hubungin kalian ya. Oke, nah saya tahu ini bukan mata kuliah gampang ya. Pasti banyak dari kalian bingung, mungkin sampai rumah, aduh apa hanya ibu ini ngomong nih gitu ya. Tapi maksud saya ya seperti inilah ilmu yang ilmu kimia fisika ya, kimia fisika seperti ini. Tapi
oh nanti nilaiku jelek lah ini. Nah, jangan pikirkan nilai dulu ya. Sekarang gimana nanti aku ujian. Jadi jangan pikirkan nilai. Nah, yang kalian pikirkan, kalian berusaha enjoy ngambil kelas ini, walaupun kadang-kadang dahinya udah berkerut ya, tapi jangan pikirkan nilai dulu. Yang penting kalian berusaha pelajari. Nah, nanti kalau kalian nggak tahu, kalian bisa japri saya ya. Misalnya malu kan di Zoom ini nanya, oh kok nanti apa kata teman-teman dah. Jangan sungkan-sungkan bertanya ya, dan jangan pula panik nanti gimana nih nilaiku ini di kelas ini. Yang penting kalian berusaha enjoy untuk ngambil kelas ini ya. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi ya, sampai jumpa minggu depan.